Pesta Pora Dana Covid satu persatu terbongkar, ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Beberapa bulan lalu cerita orang-orang di Covid masih dianggap tidak jelas sumbernya. Beberapa orang percaya diri mengatakan jangan menyebar hoax dan sebagainya. Tapi kemudian Muldoko juga buka suara. Bupati Banjarnegara lebih jelas lagi, mengatakan ada praktik negosiasi pasien agar mau di-Covid-kan. Namun cerita ini masih cukup abu-abu dan dianggap tidak masalah di-Covid-kan karena untuk antisipasi. Lebih baik hati-hati daripada beresiko, sehingga penguburan mayat ataupun penanganan pasien yang dikit-dikit Covid itu pun mendapat pembenaran. Gak apa-apa, demi kebaikan bersama. Itu pesannya. Kalau ada orang bicara soal insentif nakes yang tinggi atau dana pemakaman yang cukup cair, sontak akan dinilai hoax atau tidak ada buktinya. Karena nakes sudah berjuang, penggali kubur itu kelelahan. Jadi tidak boleh kita bahas atau pertanyakan dengan dana yang mereka dapatkan, lalu bisa ditebak ujungnya. Banyak komentar akan meminta kita diam daripada bicara hal yang enggak jelas. Lebih baik ikut bantu pemakaman dan relawan di rumah sakit katanya. Tapi sekarang akhirnya terbongkar juga. Di Jember, bupati dan jajarannya mendapatkan dana pemakaman dari setiap mayat yang dikuburkan. Padahal para bupati dan jajarannya itu tidak ikut campur atau membantu pemakaman. Dari cerita ini satu aib terkonfirmasi bahwa benar ada biaya pemakaman dan banyak orang senang mengcovidkan agar ada dana yang mereka dapatkan. Karena kalau meninggal biasa nggak ada dananya. Maka wajar kalau setiap kepala daerah berlomba-lomba memperbanyak jumlah orang meninggal karena Covid. Karena semakin banyak data yang didapat itu berarti semakin besarlah jumlah uang yang bisa dicairkan. Semua dapat, gak cuma bupatinya. Dari sini kita juga jadi paham kenapa pemakaman Covid itu harus terpusat, ternyata mempermudah perhitungan. Tak heran juga bila Anies Baswedan suka sekali menghitung jumlah kuburan Covid, karena setiap kuburan ada harganya. Tak heran juga kalau banyak pasien yang meninggal di Covid-kan sebelum hasil tes keluar. Alasannya karena secara medis sudah menunjukkan gejala, bahwa nantinya hasil tes PCR dinyatakan negatif, tapi tetap saja proses penguburan sudah dilakukan sesuai protokol Covid. Sudah terlanjur pakai APD, sudah terlanjur diberi peti, sudah terlanjur dimakamkan sesuai protokol. Jelas ada biaya peti, APD, ambulans, dan sebagainya. Pesta pora para pejabat yang hanya memikirkan uang atau anggaran pada akhirnya menunjukkan betapa mereka adalah manusia yang tidak peduli dengan nasib orang lain. Mereka tutup mata dengan PPKM yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, stres karena harus di rumah dan sebagainya. Tidak peduli PPKM dilanjutkan terus-menerus karena mereka merasa nyaman dengan aneka subsidi dan anggaran yang bisa dimainkan. Saya pribadi setelah hampir 2 tahun melihat sikap para politisi dan pejabat kita, pada akhirnya hanya bisa berserah dan ikhlas. Saya sudah menunjukkan upaya atau usaha sesuai dengan kemampuan, bahwa kemudian saya pernah salah langkah, pernah berpikir bisa berkontribusi secara nasional, tapi malah hanya membantu ambisi seseorang dalam mendapat cuan dan jabatan. Pada prinsipnya dia benar, semua yang kita lakukan akan menuai karma. Kita mungkin bisa menipu atau berpura-pura di hadapan sesama manusia, pura-pura peduli dan berkali-kali bilang tidak butuh uang, tapi Tuhan Maha Tahu. Jadi kepada para pejabat yang masih kerap memanfaatkan dan memanipulasi data demi anggaran, tak memikirkan dampak sosial dan ekonominya, saya harap sudahilah. Setahun lebih anggaran mengalir begitu deras, apa masih kurang? Bukankah sudah banyak yang kalian dapatkan dan sudah terlalu lama masyarakat menjadi korban? Berhentilah bermain anggaran dan data Covid. Kalaupun mau korupsi dan main anggaran, silakan main ke tempat lain. Karena kalau kalian bermain di wilayah Covid itu dampaknya adalah PPKM yang akan terus diperpanjang, entah sampai kapan. Kalian sih enak, bisa makan dan tidur nyenyak tanpa khawatir tagihan tak terbayar, malah pundi-pundi semakin tinggi karena pandemi. Tapi kasihanilah rakyat jelata yang sekarang benar-benar sedang kesusahan. Tapi bagaimanapun ini hanyalah nasihat gratis untuk semua pejabat dan politisi yang punya kuasa dalam menentukan kebijakan. Selebihnya terserah kalian. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? 7 fraksi DPRD Jakarta mengolok-olok warga, ditulis oleh Panjatha di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengakhiri jabatannya Oktober 2022 nanti. Artinya hanya setahun 2 bulan lagi dia di balai kota. Apa dan bagaimana selanjutnya, itu urusan nanti saja.
Namun selama 4 tahun sulit bagi kita melihat apa sebenarnya yang telah dikerjakan oleh Anies. Mungkin saja dia melakukan beberapa, tetapi langsung tenggelam di antara lautan karya-karya spektakuler di era pendahulunya. Salah satu contoh saja Simpang Susun Semanggi yang dibikin Ahok jelas tidak sepadan dengan monumen batu-batu gabion buatan Anies, atau upaya Ahok menjaga agar tidak serupiah pun uang rakyat DKI yang terbuang percuma sangat jomplang dibanding Anies yang terkesan tidak peduli soal keuangan. Salah satu contoh, beli lem Aibon kok harus anggarkan 75 miliar rupiah, dan banyak lagi kasus-kasus keuangan lain. Belum lagi bicara soal janji-janji kampanye 2017 yang nyaris tidak ada satupun terrealisasi. Janji membangun rumah murah DP 0 rupiah bagi masyarakat berpenghasilan rendah hanya membuat rakyat jelata gigit jari. Bayangkan jika ternyata rumah murah yang dimaksud itu hanya bisa didapatkan warga yang punya pendapatan 4 sampai dengan 7 juta ke atas. Penulis sendiri di musim kampanye dulu tertegun dan takjub oleh salah satu janji pasangan Anies Sandi untuk mencetak ribuan wirausahawan muda, bahkan modalnya pun disediakan. Namun janji ini menguap sebagaimana program OKOC yang sulit dicari eksistensinya sekarang. Tapi yang paling menyesakkan dada adalah soal acara balap mobil Formula E yang sedianya digelar pada tahun 2020 lalu, namun batal gara-gara pandemi. Sebenarnya bukan soal batal tidaknya acara yang memang tidak ada manfaatnya itu, namun uang rakyat yang sudah dihamburkan oleh Pemda DKI itu jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Sejak dulu rakyat sudah bersuara agar uang untuk Formula E itu ditarik saja kembali, sebab uangnya memang sangat urgent di masa pandemi ini untuk membantu masyarakat yang kesulitan di masa pandemi. Soal ada isu bahwa uang yang sudah disetorkan tidak bisa ditarik, itu kan hanya soal bagaimana usaha dan negosiasi. Kalau memang punya niat baik untuk menolong masyarakat DKI Jakarta, mengapa tidak bisa? Lihat saja apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi saat ini, yang terus gigih memburu uang negara sebesar 100 triliun rupiah lebih dari para obligor atau debitur BLBI. Untuk itu Jokowi membentuk Satgas BLBI. Adalah lebih sulit tugas Satgas BLBI ini dibandingkan menarik kembali uang yang sudah disetorkan Anies ke penyelenggara Formula E. Masalahnya, Anies punya nyali atau punya niat enggak? Demi rakyat, mestinya harus siap menghadapi apapun resikonya. Tapi sepertinya Anies dan jajarannya tidak ingin menarik uang ini. Namun sebaliknya, agar balap-balapan yang tidak bermanfaat ini digelar pada 2022, maka sangat tepat sekali upaya wakil rakyat di fraksi PSI dan PDIP untuk meminta penjelasan Anies soal Formula E ini pada masa yang tidak tepat pula. PSI yang meski punya 8 kader di Kebon Sereh nyaring menyuarakan aspirasi masyarakat DKI Jakarta soal dibatalkannya acara balapan mobil listrik ini. Fraksi ini ingin menggunakan hak interpelasi, meminta penjelasan eksekutif soal urgensi Formula E, dan tentu saja menyangkut nasib miliaran rupiah uang masyarakat Jakarta. Belakangan, PDIP pun turut tergabung bersama seluruh 25 anggotanya di Kebon Sereh untuk menggulirkan hak interpelasi terhadap Anies Baswedan. Sikap politik yang diambil kedua parpol ini, PSI dan PDIP, sangat tepat dan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat DKI saat ini. Kita tekankan lagi bahwa acara balapan mobil semacam Formula E tidak bermanfaat bagi masyarakat Jakarta pada saat ini. Gerakan yang paling diperlukan adalah aktivitas menanggulangi pandemi yang belum pasti berakhir pada 2022 nanti. Atau salah-salah malah menimbulkan problem baru pula jika terjadi kerumunan. Maka demi kepentingan dan kebaikan masyarakat DKI Jakarta, sikap politik PSI dan PDIP sudah pada tempatnya. Hak interpelasi layak dan harus digunakan untuk mengingatkan eksekutif soal kebutuhan warga DKI Jakarta di masa yang genting ini. Jika merasa diri mewakili rakyat, ketujuh fraksi lainnya itu mestinya sepakat dengan fraksi PSI dan PDIP, lalu bersama-sama menggunakan hak interpelasi itu demi memperjuangkan warga DKI Jakarta. Namun sungguh tidak disangka jika 7 fraksi lainnya, yakni Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, PKB, P3, dan Demokrat menolak penggunaan hak interpelasi soal Formula E ini. Yang lebih menyakitkan hati rakyat adalah keputusan dan kesepakatan menolak hak interpelasi terkait program balap Formula E ini diambil ketika pimpinan fraksi-fraksi itu kenyang usai dijamu makan malam oleh Gubernur DKI Jakarta pada Kamis 26 Agustus. Bahwa para politikus itu menghadiri undangan makan malam pemerintah kota yang selama ini terkenal ugal-ugalan menghamburkan uang rakyat, itu saja sudah sangat tidak etis dan melukai hati masyarakat DKI Jakarta. Etisnya, dalam situasi saat ini di mana Gubernur sedang disorot kinerjanya dan bahkan diancam interpelasi, oknum-oknum politikus itu mestinya menjaga jarak dengan Gubernur.
Terlepas dari soal si politikus itu mendukung segala sepak terjang dan perilaku gubernur, namun ketika ada sebagian rekannya yang ingin mengajukan interpelasi, etika dan moralitas harus ditunjukkan dengan cara menjaga jarak dari gubernur. Tapi ketika para politikus itu malah datang menghadiri undangan makan malam, berpose bersama sambil memainkan bentuk jari-jari segala macam, hal itu sangat menyakitkan hati rakyat, terlebih lagi dengan gagah dan tanpa beban memaklumkan menolak penggunaan hak interpelasi. Mual rasanya menyaksikan foto bersama itu. Apalagi ada wajah mirip mantan koruptor di sana. Sungguh tak tahu malu. Dengan perilaku semacam itu, ada kesan para oknum itu sengaja ingin mengolok-olok rakyat. Bagaimana menurut Anda?